Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Maghfirah Channel, sahabat-sahabat pecinta ilmu dan sejarah Islam yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang penuh luka namun juga syarat akan pelajaran dan keteladanan. Kisah ini bukan sekadar sejarah, melainkan sebuah perjalanan panjang perjuangan yang terus hidup hingga hari ini, yaitu kisah Tanah Suci dan Mulia, Palestina. Tanah para Nabi, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa yang diberkahi. Negeri ini bukan sekadar geografis di peta, tetapi simbol dari keteguhan, keimanan, dan pengorbanan. Maka mari kita simak bersama, sejarah panjang dan kemuliaan Palestina, dari masa para nabi hingga masa kini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten-konten bermanfaat yang mendalam dan penuh hikmah. Yuk kita mulai. Palestina telah menjadi saksi sejarah sejak ribuan tahun silam. Di tanah inilah Nabi Ibrahim, alaihissalam pernah menginjakkan kaki dan membangun pondasi keimanan. Ia berhijrah dari Ur di Mesopotamia menuju tanah Kanaan, yang kini dikenal sebagai Palestina. Dalam Al-Quran, negeri ini disebut sebagai negeri yang diberkahi, tempat Allah membimbing hamba-hambanya yang terpilih. Di Palestina pula, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman membangun kejayaan. Di bawah kepemimpinan keduanya, Palestina mencapai masa emasnya sebagai pusat ibadah dan pemerintahan yang adil. Bayangkan, di tanah yang kini penuh derita itu, dahulu pernah berdiri kerajaan besar yang dipenuhi kedamaian dan kemakmuran. Palestina juga menjadi tempat perjuangan Nabi Musa dan Bani Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan. Walau Nabi Musa sendiri tidak sempat memasukinya, namun perjuangan beliau menjadi bagian penting dari sejarah Tanah Suci ini. Masjid Al-Aqsa, yang berdiri megah di Yerusalem, menjadi saksi dari peristiwa besar, Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Inilah tempat suci ketiga dalam Islam, tempat yang menghubungkan langit dan bumi dalam satu peristiwa agung. Seiring berlalunya zaman, Palestina mengalami berbagai pergantian kekuasaan. Dari kekuasaan Romawi, Bizantium, hingga akhirnya dibebaskan oleh pasukan Islam di bawah komando Khalifah Umar bin Khattab. Umar tidak sekadar menaklukkan, tapi memuliakan. Ia masuk ke Yerusalem dengan penuh kedamaian dan memberikan jaminan keamanan bagi semua penduduknya. Masjid Al-Aqsa kemudian menjadi pusat ibadah dan ilmu pengetahuan. Para ulama dari berbagai penjuru dunia datang ke sana. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Palestina kembali dijajah oleh tentara salib yang datang dari Eropa. Mereka membantai ribuan muslim dan merusak tempat-tempat suci. Hingga datanglah seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan kekuatan iman dan strategi yang cerdas, ia berhasil merebut kembali Al-Quds dari tangan musuh. Namun kemenangan itu tidak membuatnya sombong. Ia bahkan menunjukkan kasih sayang pada musuh yang kalah. Itulah Palestina, tanah yang selalu dirindukan, selalu diperjuangkan, dan selalu menjadi pusat perhatian dunia karena kemuliaannya. Bahkan hingga hari ini, perjuangan itu belum usai. Memasuki abad ke-20, luka Palestina semakin menganga. Setelah kekhalifahan Utsmaniyah runtuh, tanah Palestina jatuh ke tangan Inggris melalui mandat Britania. Inilah awal mula penderitaan modern Palestina dimulai. Inggris membuka pintu lebar-lebar bagi imigran Yahudi dari Eropa untuk masuk dan menetap di tanah yang telah berabad-abad dihuni umat Islam. Deklarasi Balfour tahun 1917 menjadi malapetaka. Inggris menjanjikan Palestina sebagai tanah bagi bangsa Yahudi tanpa mempertimbangkan penduduk asli yang telah menetap di sana selama ribuan tahun. Akibatnya, ketegangan pun meningkat, bentrokan antara warga Arab dan Yahudi pecah, dan banyak rakyat Palestina yang dipaksa meninggalkan rumah mereka. Tahun 1948 menjadi tahun paling kelam dalam sejarah Palestina. Saat itulah negara Israel secara sepihak diproklamasikan, dan lebih dari 700.000 warga Palestina terusir dari tanah kelahirannya. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakba atau malapetaka. Sejak itu, konflik tak pernah padam, dan bumi Palestina menjadi ladang perlawanan dan keteguhan. Namun di tengah kesedihan itu, lahirlah semangat perjuangan yang luar biasa. Rakyat Palestina, dari anak-anak hingga orang tua, menunjukkan keberanian yang menakjubkan. Mereka tak hanya berjuang dengan senjata, tetapi juga dengan pendidikan, seni, dan narasi sejarah yang terus mereka suarakan ke seluruh dunia. Hari ini, Palestina bukan hanya simbol konflik, tetapi juga lambang keteguhan iman. Dunia menyaksikan bagaimana anak-anak Gaza tetap membaca Al-Quran di bawah reruntuhan, bagaimana para ibu terus mengajarkan doa meski kehilangan anak-anaknya. Inilah kekuatan sejati yang patut menjadi inspirasi umat Islam di seluruh dunia. Pelajaran besar dari kisah Palestina adalah tentang kesabaran, ketabahan, dan pentingnya menjaga solidaritas. Umat Islam diajarkan untuk tidak melupakan Masjid Al-Aqsa, dan terus mendoakan keselamatan bagi saudara-saudara di tanah suci itu.
Kemenangan hakiki adalah milik orang-orang yang tetap teguh dalam keimanan dan tidak tergoda oleh dunia. Sebagai umat yang satu, kita memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Tidak hanya dengan doa, tapi juga dengan edukasi, kepedulian, serta menyebarkan narasi kebenaran. Palestina bukan hanya milik orang Arab, tapi milik seluruh umat Islam. Mari kita tanamkan dalam diri bahwa setiap kisah perjuangan di Palestina adalah bagian dari sejarah besar umat ini. Dan semoga, suatu hari kelak, kita bisa menyaksikan Al-Quds kembali bebas dan damai dalam naungan Islam, sebagaimana dahulu kala. Demikianlah sahabat Al-Maghfirah Channel, kisah tentang bumi para nabi, tanah yang diberkahi, Palestina. Semoga kisah ini membuka hati kita semua, menguatkan rasa cinta pada saudara seiman, dan menyadarkan kita akan pentingnya ukhuwah dan solidaritas sesama muslim. Mari terus sebarkan kisah ini agar dunia tahu bahwa Palestina bukan sekadar konflik politik, tapi bagian dari harga diri umat Islam. Kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, bagikan ke teman-teman dengan klik share, dan tuliskan komentar terbaik kalian di kolom komentar. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan video-video menarik dan inspiratif lainnya di Al-Maghfirah Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.